Apa kabar Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, damai, dan sejahtera. Salah satu petani sawit Indonesia bertanya kepada saya, mana lebih baik kita menanam bibit sawit yang berwarna kuning ini, tapi bibit unggul, ataukah kita menanam bibit kelapa sawit yang hijau, yang pertumbuhannya subur, tapi tidak jelas asal-usul bibit tersebut. Oke, Bapak Ibu petani sawit Indonesia. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak video berikut ini. Oke, ini contoh satu pembibitan kelapa sawit dengan varietas yang asal-usulnya tidak jelas Bapak Ibu. Namun secara fisik kita lihat daunnya hijau-hijau dan sangat subur sekali. Kita lihat. Itu contoh ya bibit milik petani, bibit kelapa sawit milik petani, cuma karena beliau tidak berada di tempat sehingga bibit ini diserahkan kepada keluarga untuk merawatnya. Nah, bibit ini diambil dari bibit unggul. Jadi salah satu bibit unggul bersertifikat. Namun karena beliau jarang merawatnya sehingga bibit tersebut menjadi kuning seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu kalau dibandingkan dengan bibit kelapa sawit yang saya tunjukkan tadi berwarna hijau tapi tidak jelas asal usulnya. Kalau saya secara pribadi sebaiknya kita lebih pilih tanam bibit sawit yang berwarna kuning sini Bapak Ibu, karena memang ini jelas asal usulnya dari benih yang bersertifikat. Nah, kenapa demikian? Karena memang bibit ini karena memang perawatan saja yang terlambat ataupun kurang bagus di sini Bapak Ibu, karena memang eh, tidak sempat dirawat oleh pemiliknya sehingga berwarna kuning seperti ini, kurang pupuk. Nah, namun sebenarnya material aslinya adalah material unggul. Artinya kalau kita tanam di lapangan, ini kan sudah siap tanam ya bibit ini. Kalau kita tanam di lapangan, sudah diberikan pupuk, sudah dirawat dan baik, pasti hasilnya berubah menjadi bagus Bapak Ibu. Bibit ini kalau ditanam ke lapangan pasti bisa menjadi hijau kembali Bapak Ibu, apabila sudah dirawat ataupun sudah dipupuk. Dan tentu saja yang namanya bibit unggul, kalau sudah berbuah, ya memiliki potensi produksi yang pasti tinggi Bapak Ibu dan sudah jelas. Nah, berbeda dengan sawit yang satu tadi Bapak Ibu. Kalau kita tanam namanya bibit yang tidak jelas asal usulnya, ya mungkin untuk pengalaman pribadi saya pada usia TM1 sampai dengan TM10 ya, itu memang produksinya masih nanjak ya. Namun begitu usia 10 tahun mulai nampak buah tersebut mulai berkurang walaupun kita kasih pupuk yang maksimal. Mungkin di video sebelumnya pernah saya upload juga bagaimana akibatnya kalau kita menanam bibit yang tidak jelas asal usulnya. Silahkan Bapak Ibu buka kembali di video contoh video di kebun saya sendiri. Oke, jadi Bapak Ibu pada kesimpulannya sebenarnya kalau di Bapak Ibu dikasih dua pilihan, apakah memilih bibit yang berwarna kuning tapi bibit unggul, atau bibit yang berwarna hijau segar tapi tidak jelas asal usulnya, saran saya lebih bagus Bapak Ibu pilih yang berwarna kuning tapi jelas asal usulnya, karena memang kuning nampak di bibitan saja. Begitu Bapak Ibu tanam ke lapangan, dikasih pupuk disesuaikan rekomendasi pemupukan untuk areal TBM, tentu saja sawit tersebut bisa tumbuh dan berkembang, dan terakhir nanti ketika menginjak masa panen dia akan berbuah maksimal sampai dengan usia yang sudah direkomendasikan oleh produsen benihnya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu petani sawit Indonesia, terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Semoga video ini bisa memberikan informasi yang berguna bagi Bapak Ibu petani sawit Indonesia. Terima kasih.